Selamat pagi anak-anak kelas 2. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik semester yang kedua, pelajaran kedua tentang beriman berarti berjuang melawan godaan. Pada pagi hari ini, Ibu harap anak-anak tetap menjaga kesehatan. Terapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sangat sayang kepada kami. Tuntunlah kami anak-anak-Mu agar tahan menghadapi godaan dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita sudah berdoa dan sekarang Ibu harap kita sama-sama mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu dia lapar, lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian dia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Baik anak-anak, mari kita simak bersama video berikut ini tentang Yesus dicobai di padang gurun. Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti."
menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup. Katanya, hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke bubungan bait suci. Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu? Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. Semua ini bisa menjadi milikmu, kata iblis. Asalkan engkau sujud dan menyembahku. Enyahlah kau, iblis, seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja. Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan Dia. Lalu datanglah para malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi Ia tidak berdosa. Satu kali pun tidak. Baik, anak-anak yang terkasih, ketika Yesus menghadapi godaan dari setan, Dia tegas mengatakan tidak terhadap godaan setan. Ini dapat dilihat dari jawaban Yesus atas godaan. Yesus mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman Allah. Kalau manusia melaksanakan perintah Tuhan, jiwa kita akan bahagia. Yesus juga mengatakan, jangan mencobai Allah. Mencobai Allah berarti tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Pada godaan selanjutnya, Yesus mengatakan bahwa manusia harus menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan berarti mengakui bahwa manusia adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta. Manusia adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta. Beda ya kata-katanya. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Allah itu sang pencipta. Allah itu maha besar dan maha kuasa.
Kita juga harus seperti Yesus yang menang terhadap godaan setan dengan rajin berdoa dan berbuat baik. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan Yesus dicobai dan juga kita simak bersama-sama pesan kitab suci tentang Yesus dicobai di padang gurun, ada 5 tugas yang harus kita kerjakan. Yang pertama, siapakah yang menggoda Yesus? Yang kedua, di manakah Yesus digoda? Yang ketiga, apa saja godaan yang dialami oleh Yesus? Yang keempat, bagaimana sikap Yesus ketika menghadapi godaan setan tadi? 5. Apa yang kamu lakukan ketika mendapatkan godaan? Bagaimana cara menghadapinya, cara menghadapi godaan tersebut? Apa yang kamu lakukan ketika mendapatkan godaan dan bagaimana cara menghadapi godaan tersebut? Baik anak-anak, marilah kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji syukur atas penyertaan-Mu selama pelajaran agama ini. Semoga dengan pelajaran hari ini kami dapat menolak segala godaan-godaan setan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita sudah selesai belajar. Kita tetap menjaga jarak, tetap menjaga kesehatan kita di rumah kita masing-masing. Kita sudah mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Salam sehat, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.